Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masjidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية. Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, terlebih dahulu khatib ingin mengajak, ingin berwasiat khususnya pribadi khatib dan jamaah umumnya, marilah untuk kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, ilmu kita, iman dan juga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjunjung tinggi menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan Allah dengan jauh-jauh. Mudah-mudahan dengan bekal takwa yang kita miliki, kita memperoleh kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang menjadi kepastian dalam hidup ini. Namun karena keterbatasan waktu, khatib membatasi tiga hal yang merupakan kepastian dalam hidup ini. Malaikat Jibril pernah datang kepada baginda Rasul dan berkata kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Lianna akhiral hayyi mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu ay mufariku man syi'ta bil maut wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi lianna al ibada majziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun." Yang artinya, ya Muhammad, sekalipun ini ditujukan kepada baginda Rasul, namun mengandung pengertian yang luas, mengandung arti yang cukup dalam. Wahai sekalian manusia, hiduplah sekehendakmu, semaumu, seberapapun lamanya. Ya, mau jadi orang baik silakan, mau jadi orang ahli ibadah silakan, mau jadi orang durhaka, tidak ibadah kepada Allah, tidak mengerjakan sholat silakan.
Tapi ingat, kamu akan mati. Yang kalau kita mati, yang dibawa apa? Dan sekarang kita perebutkan kedudukan jabatan, sikut kanan, sikut kiri. Apakah itu yang dapat menolongi kita? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kalau sekarang kita hidup entah kapan, usia berapa, di mana kita akan menghadap Allah, mati kita tidak tahu. Kan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa tadri bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tahukah di bumi mana kamu akan mati menghadap Allah? Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun, itu sebenarnya mengurangi jatah hidup kita di dunia ini. Artinya bahwa kita semakin dekat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaannya adalah apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, padahal artinya waktu ini begitu cepat, tidak berasa. Contoh, dulu kita kecil, anak-anak, setelah itu remaja, dewasa. Sekarang usia kita sudah berapa? 50, 60? Apakah berasa? Tidak. Itulah waktu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Itulah yang pertama, kepastian itu adalah kematian. Ada kehidupan dan ada kematian. Yang dikhawatirkan adalah ketika kita sedang asik-asiknya menikmati dunia ini, hidup ini dengan berpoya-poya dan sebagainya, umur kita sampai Allah panggil kita. Karena syarat meninggal itu nggak mesti sakit, nggak mesti lanjut usia. Banyak yang baru lahir meninggal, anak-anak meninggal, orang tua dan sebagainya, bermacam-macam usia. Karena itulah itu hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita menghadap Allah dengan membawa bekal yang banyak. Jangan sampai kita meninggal menghadap Allah tanpa bekal. Seorang sahabat mengatakan, man dakhalal qabra bila zadi faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk kubur, artinya meninggal, karena kita akan meninggal kapanpun, entah kapanpun. Bila zadin, masuk kubur meninggal tanpa bekal amal soleh. Selama hidupnya nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, yang Allah perintahkan diabaikan. Dikira hidup ini cuma untuk senang-senang, dikira hidup ini untuk berpoya-poya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira bahwa hidup ini cuma begitu saja? Hidup ini cuma senang-senang saja? Padahal Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Orang yang meninggal tanpa bekal, bagaikan faka'annama raqibal bahra bila safinatin, bagaikan dia mengarungi lautan tanpa kapal. Bapak bisa renungkan, orang yang mau nyebrang satu pulau ke pulau yang lain tanpa kapal, apakah sampai? Mustahil dia akan selamat. Begitulah orang yang nantinya selama hidup ini tidak pernah ibadah, tidak pernah taat kepada Allah, nanti seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, pesan buat kita, wa ahbib man syita fa innaka mufariqu ay mufariqu man syita bil maut. Cintailah siapa saja yang kita cintai. Cintailah apa saja yang ada di sekitar kita, silakan. Itu naluri manusia. Bahkan Allah sudah menyatakan, zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wa khairil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Al ayat.
telah dihiasi terhadap manusia itu kecintaan yang luar biasa. Cinta istri, anak, harta yang banyak, minaz zahabil fiddah, dari emas perak, pertanian, perdagangan dan sebagainya. Itu cinta manusia. Silakan karena itu naluri manusia. Tapi jangan terlalu berlebihan. Karena kalau cinta terlalu berlebihan terhadap itu semua, dalam ayat lain Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, ya kalau sebaliknya berarti suami-suami kamu, saudara-saudara kamu, atau perdagangan yang kamu khawatirkan rugi, atau tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, itu lebih kamu cintai pada Allah dan Rasulnya, ya, maka kata Allah, fatarabbasu, tunggu apa keputusan Allah, hatta yati Allah bi amri, sampai nanti datang ketentuan dari Allah. Wallahu alam bagaimana ketentuan itu. Kalau kita sudah mencintai sesuatu yang tadi disebutkan melebihi Allah dan Rasulnya, yang dikhawatirkan adalah selain itu adalah bahwa kita lupa dan kita lalai akan ingat Allah. Dalam ayat yang lain Allah sudah menekankan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu dipersibuk, janganlah kamu diperlalai oleh harta dan anak. Dalam ayat ini kalau dipahami, Allah memberikan dua contoh, anak dan harta. Karena secara umum orang itu lalai, kebanyakan anak dan harta. Dan ini bisa dikias. Janganlah kamu, jabatan kamu, ya, kontrakan kamu, yang di sekitar kamu dapat melalaikan kamu an dzikrillah, dari ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang yang rugi nantinya. Masyaallah. Yang ketiga adalah wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi li'anna al-ibada majziyun bi a'malihi min khairan fa khairun wa syarran fa syarrun. Beramallah, berbuatlah karena kita ini akan dibalas dengan apa yang kita kerjakan sekarang. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika yang kita kerjakan kebaikan, maka Allah balas pahala. Jika kemunkaran, hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita akan menerima balasan dari Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Perbuatan, jika yang kamu kerjakan kebaikan, kita kerjakan kebaikan, maka itu buat kita. Wa in asatum falaha, tapi sebaliknya, jika kita berbuat yang tidak baik, itu pun kembali kepada kita. Jadi adilnya Allah itu. Sekarang yang kita kerjakan, sholat, puasa, itu nanti kita terima pahalanya di akhir kiamat dengan pahala. Tapi kalau kita berbuat kemunkaran, tidak pernah sholat, yang diperintahkan oleh Allah kita abaikan, maka jangan salahkan Allah nantinya kalau Allah masukkan kita ke nerakanya. Masyaallah, muslimin rahimakumullah. Demikian barangkali khutbah yang singkat ini. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dari teks antara Jibril bertemu dengan Muhammad ada tiga kepastian. Ada kehidupan dan kematian, yang pasti ada kematian. Yang kedua adanya kecintaan manusia dan tentunya akan berpisah dari yang dicintai. Dan ketiga adalah konsekuensi dari perbuatan yang kita kerjakan sekarang. Jika perbuatan baik, maka Allah akan balas dengan pahala dan surga. Jika kemunkaran, maka Allah akan berikan siksa dan akan masuk ke neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر مرفه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بكرسيه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وخالد وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والقربى يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله على ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.